Hai, saya Ahmad Joni. Pada tutorial kali ini kita akan membuat animasi logo seperti ini. Nah, nggak usah lama-lama, ini dia tutorialnya. Nah, pertama kita buka dulu software Adobe After Effects-nya. Nah, berikutnya kita buka atau kita buat komposisi baru. Caranya kita klik menu Composition, New Composition. Untuk komposisi namanya kita buat saja misalkan animasi logo. Dan untuk presetnya teman-teman sesuaikan saja dengan preset di sini. Lalu untuk durasinya kita buat saja 5 detik seperti ini. Untuk background colornya kita ubah menjadi warna hitam. Jika sudah kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita buat layer solid. Caranya kita klik menu Layer, New, dan Solid. Untuk namanya kita bikin saja misalkan background color. Nah, untuk warnanya teman-teman buat saja warna putih karena ini untuk backgroundnya. Jika sudah kita klik OK. Langkah berikutnya adalah kita impor bahan-bahannya yaitu logo. Caranya kita klik kanan di sini. Lalu kita pilih menu impor, kita pilih menu file. Lalu kita klik salah satu bahan yang akan kita impor, kita pilih impor. Nah, jika sudah, kita masukkan logo ini ke timeline. Caranya kita tarik lalu taruh di sini. Oke, sebelum kita mengubah bentuk logonya atau mengecilkan atau membesarkan bentuk logonya, kita aktifkan dulu title or action save. Fungsinya buat apa? Biar kita tahu logo ini sudah pas di tengah atau belum ya. Caranya kita klik menu kecil di sini, kita pilih title or action save. Maka akan muncul garis-garis seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita mulai mengecilkan logo ini. Caranya kita klik logo titik kotak ini, lalu kita klik icon kecil di sini sambil kita mengecilkan. Tapi teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol shift ya. Karena kalau tidak menekan tombol shift maka logonya akan gepeng seperti ini. Tapi kalau teman-teman menekan tombol shift, maka meskipun diperkecil logonya tetap presisi atau bentuknya tidak berubah. Nah, baik, jika sudah seperti ini, kita geser, kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan misalkan seperti ini. Oke. Nah, baik. Kira-kira akan seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita buat animasi pada logonya. Caranya kita klik logo titik kotak di timeline ini, lalu kita tekan tombol P pada keyboard. Maka akan muncul keyframe position. Nah, untuk current time indikatornya kita ubah atau kita geser ke detik ke-1. Lalu untuk keyframe-nya kita klik tanpa mengubah angka apapun. Lalu time indikatornya kita ubah lagi atau kita geser ke sebelah kiri. Lalu untuk angkanya, positionnya kita ubah. Karena posisinya akan kita ubah dari bawah. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, maka akan muncul gerakan seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita geser lagi time indikatornya ke detik ke-120. Karena apa? Karena gerakannya dari bawah ke atas lalu ke kiri sedikit. Nah, caranya adalah kita geser angka ini. Nah, biar dia bergeser sedikit. Oke, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke, nah ini masih kaku gerakannya. Nah, biar nggak kaku atau biar lebih halus gerakannya, kita blok keyframe ini, lalu kita tekan tombol F9 pada keyboard. Lalu untuk keyframe di tengah, kita klik kanan, kita pilih keyframe velocity. Untuk influence pada incoming velocity-nya, kita ubah angkanya menjadi 80, sedangkan untuk outgoing velocity pada influence kita ubah menjadi 20. Jika sudah kita klik OK, maka gerakannya akan lebih halus. Oke. Nah, seperti itu. Ini boleh teman-teman ubah menjadi
detik ke 1 ke 10 ya, kita geser saja misalkan, boleh juga. Kita cek lagi pergerakannya. Oke, kita geser lagi, kita dapetin gerakan yang kira-kira lebih halus. Oke, nah ini kira-kira seperti ini. Nah, biar lebih halus atau biar terkesan sinematik, teman-teman jangan lupa aktifkan motion blur di sini, biar nanti ada efek motion blurnya. Oke, nah jika sudah, langkah berikutnya adalah kita buat teks. Caranya kita klik horizontal type tools di sini, lalu kita klik di layar ini, lalu kita bikin misalkan titik kota production. Oke. Nah, untuk warnanya teman-teman bisa mengubah warnanya di fill seperti ini. Misalkan warna biru. Boleh ya. Untuk productionnya misalkan tetap warna hitam tapi agak sedikit abu-abu, dan untuk productionnya kita buat saja extra light seperti ini. Kalau kita kecilkan seperti ini. Oke. Lalu jika sudah kita geser ke posisi yang diinginkan. Oke, kita geser time indikatornya di sini. Oke, nanti titik hasilnya kira-kira akan di sini ya. Nah, akan di sini. Nah, baik. Langkah berikutnya jika sudah diatur untuk warna, untuk posisinya, lalu langkah selanjutnya adalah kita menganimasikan tulisan ini. Caranya kita klik di sini, lalu kita geser dulu current time indikatornya ke titik yang kira-kira akan pasnya. Nah, oke, di sini di detik kedua, lalu kita tekan huruf P pada keyboard, maka akan muncul keyframe position. Lalu kita aktifkan keyframe-nya tanpa mengubah apapun. Lalu current time-nya kita geser persis sejajar dengan keyframe pada logo titik kota yang terakhir ya. Oke, untuk angkanya atau untuk hurufnya kita ubah. Misalkan di sini ya. Untuk posisinya mohon maaf ya, maksudnya posisinya. Oke, kira-kira di sini. Oke, lalu dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, ini mohon maaf teman-teman ya. Jadi kita kalau bisa gesernya dari sini. Nah, ini kita geser lagi ya. Oke, ini tinggal geser saja seperti ini. Oke, seperti ini kira-kira ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi berbarengan. Bergeraknya berbarengan. Nah, yang untuk titik kota ini masih belum halus teman-teman ya. Kalau dicek masih flat, masih datar. Caranya sama, kita blok keyframe-nya, kita tekan huruf F9 pada keyboard. Untuk yang terakhir ini kita klik kanan, kita pilih keyframe velocity. Untuk influence pada incoming velocity-nya kita ubah angkanya menjadi 80. Untuk influence pada outgoing velocity kita ubah menjadi 20. Jika sudah kita klik OK ya. Oke. Nah, kita geser lagi sedikit, kita perpanjang durasinya untuk yang titik production ya, biar animasi lebih halus. Oke. Kita geser lagi boleh ya. Oke. Oke, ini juga kita geser ya. Kita sesuaikan aja teman-teman ya. Di sini kita bikinnya fleksibel saja. Yang penting teman-teman nyaman bikinnya atau hasilnya lebih enak. Nah, baik. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat masking pada masing-masing bahan ya. Caranya kita klik kanan pada tulisan, kita pilih pre-compose. Pre-compose ini fungsinya biar nanti ketika kita maskingnya bisa diatur sedemikian rupa gitu ya. Kita pilih pre-compose, lalu pilih move all attribute into the new composition. Kita klik OK. Lakukan hal yang sama untuk logo titik kota. Klik kanan, pre-compose, lalu move all attribute into the new composition. Kita klik OK. Nah, baik. Langkah berikutnya kita ubah atau kita geser current time indikatornya ke posisi paling terakhir ya. Kira-kira untuk logonya kita fokus dulu ke logonya. Kira-kira logonya di sini. Oke. Dari sini. Nah, di sini kira-kira logonya. Nah, kita klik logo ini, lalu kita buat rectangle tool sebagai maskingnya. Kita masking logonya. Nah, maka di dalam maskingan ini logonya akan muncul jika kira-kira hasilnya seperti ini. Oke. Nah,
langkah berikutnya kita fokus ke tulisan. Sama ya, tulisan di sini kira-kira. Nah, ini tulisan. Nah, kita tulisannya kita fokus ke titik akhir. Titik akhir kira-kira di sini ya. Oke, kira-kira di sini. Oke, sebentar, kira-kira di sini ya. Nah, dari sini saja. Kita klik titik Kota Production atau tulisannya, kita pilih masking ya. Lalu kita buat maskingnya di sini. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya. Nah, oke. Untuk maskingnya ini masih bertabrakan teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini bertabrakan, maka dari itu maskingnya bisa kita ubah atau bisa kita perbaiki. Caranya kita klik masking pada tulisan, klik di sini ya. Lalu kita geser kira-kira maskingnya di sini. Ini kita geser saja ya, tinggal digeser saja. Oke, gitu ya. Atau kita geser lagi dikit ya. Oke, geser lagi seperti ini. Oke, kira-kira nanti di sini ya. Oke, kira-kira di sini saja. Oke, ini kepotong ya. Nah, kalau kepotong kita geser lagi. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya. Oke, nah sudah teman-teman ya. Oke, titik Kota Production. Tinggal nanti dikasih musik saja ya. Nah, jika sudah, teman-teman jangan lupa render. Caranya tekan Ctrl+M ya. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Untuk output modulnya kita pilih saja QuickTime ya. Biar kualitasnya tetap bagus namun ukurannya masih oke gitu ya. Untuk channelnya pilih saja channel RGB. Untuk output 2-nya kita buat saja di local disk D misalnya, animasi logo ya. Kita pilih save lalu kita render. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengecek logonya ya. Logonya hasilnya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman itu saja tutorial kita pada kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ahmad Joni untuk mendapatkan tutorial-tutorial animasi dan tutorial produksi film lainnya. Saya Ahmad Joni, sampai jumpa.